Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari ini keberkahan selalu menyelimuti hidup kita. Dilimpahkan rezeki yang barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita melanjutkan kisah ini, dukung terus channel ini agar kami semangat berbagi kisah-kisah para kekasih Allah dengan cara like, comment, share kepada orang yang kita kasihi. Dan bagi yang baru bisa subscribe dan menekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan kisah unik, menarik, dan inspiratif. Karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berubah pendeta pria menjadi perempuan untuk meyakinkan Isra Mi'raj. Syekh Abdul Qadir Jailani dikenal sebagai rajanya para wali yang dirahmati Allah. Syekh Abdul Qadir Jailani dikarunia Allah karomah-karomah yang sulit diterima oleh akal manusia biasa. Dikisahkan pada zaman dahulu ada pendeta yang meragukan Isra Mi'rajnya dengan ruh dan jasadnya. Pendeta yang sangat bijak itu mempunyai pengaruh di Baghdad yang memiliki banyak pengikut. Ia juga memiliki pengetahuan yang luas. Tidak hanya mengetahui Yahudi dan Kristen, tetapi juga mengenai Islam. Ia pun mengetahui kitab suci Al-Quran dan sangat menghargai Nabi Muhammad. Khalifah yang menghormatinya dan berharap ia dan pengikutnya masuk Islam. Sebenarnya pendeta itu ingin masuk Islam. Hanya saja ia masih meragukan bahwa perjalanan ke langit Nabi Muhammad itu terjadi berikut raganya. Perjalanan ke langit itu terjadi ketika Nabi diperjalankan dari Mekah ke Palestina dengan jasad dan ruhnya. Kemudian naik ke 7 lapis langit serta menyaksikan banyak hal. Nabi Muhammad juga melihat surga dan neraka lalu bertemu dengan Allah. Saat pulang dari perjalanan itu, kasur Nabi belum mendingin dan daun yang tersentuh dalam perjalanan belum berhenti bergoyang. Akal sang pendeta tidak menerima peristiwa perjalanan dan segala yang disampaikan ketika itu yang tidak mempercayai penjelasan Nabi dan menjadi murtad. Peristiwa itu benar-benar menjadi ujian yang sangat berat bagi keimanan kaum muslimin, karena akal tidak dapat menerima fenomena itu. Khalifah mengundang para bijak bestari dan para syekh untuk meyakinkan si pendeta. Namun tak ada satupun yang mampu. Kemudian pada suatu sore ia memohon kepada Syekh Abdul Qadir Jailani untuk meyakinkan si pendeta mengenai kebenaran peristiwa Nabi itu. Ketika Syekh Abdul Qadir Jailani datang ke istana, pendeta dan khalifah tengah bermain catur. Saat pendeta mengangkat sebuah bidang catur, tiba-tiba matanya beradu pandang dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Si pendeta memejamkan matanya. Ketika membuka mata, tiba-tiba ia berada di sebuah sungai dan dihanyutkan oleh alirannya yang deras. Ia berteriak minta tolong. Seorang penggembala muda lompat ke sungai menyelamatkannya. Ketika pemuda itu memeluknya,
ia sadar bahwa ia tidak berpakaian dan dirinya telah berubah menjadi seorang gadis. Si penggembala menariknya keluar dan serta-merta menanyakan keluarga dan rumahnya. Ketika gadis itu atau pendeta menyebutkan Baghdad, si penggembala itu mengatakan bahwa butuh waktu berbulan-bulan untuk sampai ke sana. Si penggembala menghormati dan menjaga serta melindunginya. Namun, karena tak ada tempat yang ditujunya, si penggembala menikahinya. Dari pernikahan itu, mereka memiliki 3 orang anak. Suatu hari, saat si istri mencuci pakaian di sungai yang menghanyutkannya beberapa tahun silam, ia tergelincir dan jatuh ke air. Ketika sadar dan membuka mata, ia dapati dirinya duduk di hadapan khalifah, memegang bidak catur dan masih bertatap pandang dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berujar kepadanya, "Hai pendeta yang malang, apakah saat ini kau enggan mengaku?" Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Si pendeta yang masih ragu dan menganggap apa yang dialaminya itu hanyalah mimpi. "Apa yang kau maksudkan? Apakah engkau ingin berjumpa dengan anak dan suamimu?" Tanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani seraya membuka pintu. Di depan pintu istana telah berdiri sepenggembala dengan 3 orang anaknya. Mengalami runtutan kejadian itu, si pendeta langsung menyatakan keimanan dan mengakui kebenaran perjalanan Nabi. Ia dan jamaahnya yang berjumlah sekitar 5.000 orang masuk Islam melalui Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita bisa mengambil kisah ini dan menjadikan pengalaman bagi hidup kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.